Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang banyak, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Begitu banyak nikmat yang kita syukuri. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri apa yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengingat ayat yang tadi saya bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan wa utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan derajat. Untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan wa unsyidtu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan pengarangnya mendengar dibacakan syair dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan, ala ingatlah, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an majmu'iha bibayanin, aku akan jelaskan semuanya secara ringkas. Yang pertama, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, yang pertama syaratnya harus zakat, cerdas. Orang yang menuntut ilmu harus cerdas. Cerdas untuk memperoleh ilmu-ilmu yang dia akan gali, itulah syarat yang pertama. Makanya ketika Nabi pun, syarat-syarat Nabi dan Rasul harus cerdas, harus mempunyai kecerdasan, entah itu kecerdasan secara spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan yang lainnya. Yang itu harus kita miliki untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada kecerdasan, kita tidak akan memperoleh ilmu itu dengan mudah, dengan cepat. Karena kecerdasan inilah yang akan menentukan ilmu itu berkah atau tidak, manfaat atau tidak. Itu yang pertama, zakat, kecerdasan. Kemudian syarat yang kedua apalagi? Wahirsin, mempunyai minat yang besar, mempunyai keserakahan dalam ilmu. Ilmu yang apa saja dia harus kejar, ilmu yang apa saja dia harus raih, mempunyai minat yang besar. Karena kalau orang yang ingin sukses dalam hidupnya, dia harus mempunyai keinginan yang besar, minat yang besar. Yang itu pun merupakan daya tarik dia untuk mempelajarinya lebih dalam lagi, untuk memanfaatkannya lebih banyak lagi. Dan inilah salah satu syarat untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apalagi? Wastibarin, penuh kesabaran, disertai dengan apa? Wajtihad, dengan kesungguh-sungguhan, manjada wajada. Ketika dia menuntut ilmu, dia harus berusaha. Karena kenapa? Seseorang tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak memperoleh man lam yazuk zullat ta'allum, yang tidak memperoleh sakitnya orang mencari ilmu, susahnya orang mencari ilmu, itu dia tidak peroleh kalau dia tidak punya kesabaran. Dia harus sabar. Ketika dia tidak bisa sekali, 2 kali, ketika dia tidak membaca 2 kali, tidak kali, 10 kali, sampai berkali-kali, sampai ilmu itu dia dapat. Dengan kesabaranlah itu dia akan beruntung. Maka dari itu, dengan kesabaran, dengan semangat yang besar, dia akan memperoleh ilmu yang bermanfaat yang dia inginkan.
dia harus mempunyai kesabaran tadi. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya apalagi? Yang keempat dikatakan wa bulghah. Bulghah itu semacam ada semacam dirham. Dia harus punya modal yang cukup. Ketika dia mau memperoleh pendidikan ke pesantren harus punya modal. Ketika dia dari TK, SD, dia punya modal. Dia harus punya modal. Apalagi ketika perguruan tinggi UI dan sebagainya, ataupun nanti belajar ke luar negeri, dia harus punya bulghah, punya modal, punya uang. Ketika dia tidak punya uang, dia tidak akan memperoleh. Buku pun harus dia beli. Alat-alat yang lain pun praktek untuk sebagainya, kecakapan. Dia harus punya uang. Harus ada bulghah, harus ada alat yang untuk membeli ilmu tadi, untuk mentransfer ilmu tadi. Semacam ini pun kita harus mentransfer ilmu kita lewat chattingan atau lewat YouTube dan sebagainya. Perlu yang namanya bulghah. Kita harus mempelajari, perlu bulghah, perlu dirham, uang. Itu yang keempat. Adapun yang selanjutnya, apalagi seseorang akan memperoleh ilmu yang bermanfaat tadi, wa irsyadu ustadzin, petunjuk dari guru. Dia harus belajar. Ketika dia belajar pasoha, dia harus wajhan biwajhin, harus face to face, harus muka ketemu, harus melihat mimik-mimiknya gimana huruf itu disebutkan. Ketika melafalkan alif, ketika melafalkan ha dan sebagainya, dia harus lihat, harus tahu petunjuknya. Tidak hanya dengan dari YouTube, harus bertemu langsung. Ya, itu pembelajaran yang harus berhadapan dan harus memperoleh petunjuk dan harus di bawah bimbingan guru supaya apa? Tidak tersesat. Mana dalil-dalil yang harus dipakai dan mana dalil-dalil yang tidak harus dipakai atau untuk diri sendiri. Untuk apa? Untuk kejelasan kita. Supaya kita memperoleh ilmu ini mulai dari tingkatan bawah sampai perguruan tinggi atau sampai ke atas nanti, itu tidak salah jalan. Karena ada guru yang mendampingi kita. Wa irsyadu ustadz, petunjuk dari guru itu pun penting, syarat daripada memperoleh ilmu yang bermanfaat. Adapun yang terakhir dikatakan wa tulu zamanin. Ketika kita belajar perlu waktu yang panjang, long life education. Perlu Pak yang waktu mulai dari TK pun beberapa tahun, mulai dari SD 6 tahun, kemudian mulai dari SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun, kemudian S1 beberapa tahun, S2 beberapa tahun, sampai S3 dan sebagainya. Itu butuh waktu, karena waktu itulah yang menentukan kita. Karena seseorang ketika berhasil 10 tahun yang ke depan barulah kelihatan. Nah, kalau kita baru hanya graduated, belum ketahuan, belum ada yang namanya ilmu yang manfaat tadi. Nah, inilah waktu ini perlu kita pergunakan. Al-waktu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. Ketika kita pergunakan, insya Allah dalam surat Wal-Asr kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Kita termasuk orang-orang yang memperoleh ilmu yang bermanfaat ketika menggunakan waktu tadi. Mulai kita dari ayunan diwajibkan menuntut ilmu sampai nanti masuk ke liang lahat. Talabul ilm ya minal mahdi ilal lahdi. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita memperoleh daripada 6 syarat tadi, kita memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita dan buat nanti generasi kita yang akan datang. Cukup dari kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.